Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan tentang bagaimana memperoleh harta. Masih bagian kedua dari satu di antara 5 sebab kepemilikan, yakni bekerja. Dan insya Allah kita bahas ini 3 pekerjaan kalau sempat, insya Allah, yakni mudharabah, musaqat dengan ijarah. Saya ingin menekankan kembali pembahasan kita ini bukan dalam rangka agar kita ini nanti makin cinta terhadap dunia, bukan. Kalau Allah sudah berikan banyak harta kepada kita, hendaknya fokus kehidupan kita ini beralih dari sekedar mencari harta. Ada sisi kehidupan yang lebih besar daripada itu. Kalau duitnya sudah banyak, tidak usah lagi terlalu banyak mikirin bekerja. Tinggal ibadah, dakwah, menuntut ilmu, itu insya Allah lebih manfaat hidup kita. Kalau ini kita bahas ya mungkin dari sisi kalau kita kebanyakan duit nanti, maka bagaimana uang itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang lain dengan ya menjadikan itu sebagai modal bagi yang memerlukan. Tentunya kita tetap mendapatkan keuntungan dari situ. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita mulai pertama dengan mudharabah. Ahlul Iraq, orang-orang Irak itu menyebutnya dengan istilah mudharabah. Sedangkan orang-orang Hijaz itu menyebutnya qirad. Jadi qirad dengan mudharabah itu sama. Disebut qirad itu dari asal kata yang maknanya al-qat'u, potongan. Karena apa? Karena seorang pemilik modal memberikan sebagian hartanya kepada mudharib atau pengelola untuk diusahakan. Kemudian si pengelola juga memberikan sebagian atau sepotong dari keuntungan kepada pemodal. Makanya disebut qirad. Sedangkan mudharabah itu dari seperti di dalam Al-Qur'an, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah di dalam surah Al-Muzammil. Jadi wa akharuna yadribuna fil ard, yang lain itu yadribuna fil ard. Yadribuna maknanya melakukan safar, perjalanan di muka bumi, yabtaguna min fadlillah, mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari rizki. Kenapa disebut mudharabah? Karena pada umumnya si pengelola itu membawa harta pemilik modal untuk melakukan safar, perjalanan bisnis. Ya, dulu seperti itu. Yang di Mekah seperti Abbas memberikan hartanya ini dibawa safar ke Syam untuk bisnis. Maka disebut mudharabah. Bukan artinya saling memukul, bukan. Nah, secara istilah mudharabah itu adalah ya ayyad fa'al maliku ilal amil malan liyat tajirofih. Seorang pemilik harta itu menyerahkan hartanya kepada amil, kepada pekerja untuk dibisniskan. Jadi ada yang punya modal, ada yang punya tenaga nggak punya modal, dia serahin harta itu. Wa yakuna ribhu mushtarakam bainahuma. Dan adalah keuntungan itu mereka bersekutu atau sama-sama, keuntungan itu dibagi antara mereka berdua bihasbi ma syarata, sesuai dengan apa yang mereka persyaratkan. Nah, yang penting di sini wa amal khasaratu fahiya ala rabbil mal wahdah. Adapun kerugian itu menjadi tanggungan pemodal sendirian. Jadi yang rugi itu adalah pemodal. Kalau yang amil itu dia tidak menanggung kerugian. Ya, paling rugi tenaga. Kecuali dalam hal dia itu sengaja melakukan pengerusakan, maka dia harus mengembalikan apa yang dia rusak tadi.
Ini di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Insyaallah jelas ya syirkah mudharabah begitu. Nah, ada dua variasi mudharabah ini. Yang pertama ada dua pihak. Ya, yang A pemodal, B-nya pengelola. Pemodal memberikan harta kepada pengelola. Yang kedua ada yang pengelola itu sekaligus kedudukannya sebagai pemodal. Dan ada pemodal murni. Nah, ini yang biasa disebut sekarang istilahnya mudharabah mustarokah. Ada pengelola itu ikut menyertakan modalnya di dalam usaha itu. Ini dua-duanya boleh. Sebagaimana di dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, tulisan Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Bisa juga dilihat di kitab yang lain. Kalau kedua-duanya mengeluarkan modal, kemudian kedua-duanya ini jadi pengelola, itu juga boleh sebetulnya. Tetapi itu bukan mudharabah namanya. Itu namanya syirkah inan. Nah, setiap syirkah nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, bagaimana hukumnya syirkah ini? Hukumnya adalah boleh. Allah katakan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berkata, ini hadis qudsi ya. Ana tsalitsus syarikain. Aku itu adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang bersekutu atau berserikat bisnis. Jadi ada pihak pemodal, ada pengelola, Allah itu ikut di situ jadi pihak ketiga. Malam yakhun ahaduhuma shahibah. Selama salah satu dari keduanya itu tidak mengkhianati temannya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kalau salah satunya itu khianat, maka aku keluar dari mereka berdua. Apa maksud hadis ini? Bisa kita lihat di dalam Aunul Ma'bud. Allah katakan ana salisus syarikain, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Maknanya adalah ma'ahuma bil hifzi wal barokah. Aku membersamai mereka berdua dengan memberikan penjagaan harta tersebut dan keberkahan. Ahfadzu amwalahuma, aku menjaga harta mereka berdua, wa a'tihimar rizqa wal khair, dan aku berikan kepada mereka berdua rizki dan kebaikan fi muamalatihima, di dalam muamalah mereka. Jadi ini bisnis seperti itu barokah insyaallah. Sampean punya modal besar, nggak bisa ngelola, sampean serahkan kepada pihak pengelola, ini Allah katakan jadi pihak ketiga yang akan memberkahinya. Karena tadi ada unsur membantu pihak pengelola yang kesulitan modal. Catatannya adalah tidak ada khianat. Tidak ada khianat. Kemudian kalau khianat, kata Allah, kharajtu min bainihima, aku keluar dari mereka berdua. Maknanya adalah zalatil barokatu, akan hilang keberkahan itu. Jadi kalau sudah dibangun atas pengkhianatan, masing-masing ingin menilep dan menzolimi saudaranya, nggak ada lagi keberkahan bisnis begitu. Bagaimana hilang berkah itu? Bi ikhrajil hifdzi anhuma, yakni keluar Allah itu dari menjaga mereka berdua, yakni bisnis itu. Kemudian Imam Razin mengatakan ditambahi wajah asyaitanu. Kemudian yang datang itu justru setan. Kalau bisnis sudah ditunggangi setan, bisa aja dibayangkan bagaimana suasananya. Ketika keuntungan itu menjadi permusuhan, ketika rugi lebih lagi. Jadi setan datang, ay wadakhala bainahuma. Setan itu masuk dalam
kongsian dua pihak tadi. Wasoro salisahuma. Setan jadi pihak ketiga. Nah, ana salisus syarikain ini maknanya bukan Allah itu ikut jadi terjun dalam bisnis, itu tidak. Tapi di sini dikatakan adalah al-isti'arah. Isti'arah itu kiasan, majaz. Majaz seolah-olah Allah itu menjadikan keberkahan dan keutamaan, keuntungan itu menjadi salah satu modal. Seolah-olah Allah itu jadi pemodalnya. Modalnya apa? Keberkahan dan keuntungan. Ini di Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini hal yang baik insya Allah melakukan serikat bisnis. Di antara dalil yang lain itu para sahabat melakukannya. Di Nizamul Iqtisadi diriwayatkan bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib itu memberikan hartanya sebagai modal dalam akad mudharabah. Dan beliau itu mensyaratkan agar pekerja itu ada syaratnya. Misalnya tidak melewati lautan bisnisnya itu boleh. Kemudian Rasulullah mengetahui berita itu dan beliau menganggap baik apa yang dilakukan oleh Abbas tadi, paman beliau. Jadi tidak ditegur. Begitu juga ijma'us sahabah membolehkan syirkah mudharabah ini. Diriwayatkan dari Humaid bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Umar bin Khattab itu memberikan kepadanya harta anak yatim dalam akad mudharabah yang bapaknya kakeknya ya, Humaid bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi kakeknya ini yang kemudian membawa harta anak yatim tadi untuk bisnis di Irak. Jadi dari Madinah bisnisnya di Irak, boleh begitu. Dan harta anak yatim itu sudah semestinya memang diusahakan, dikembangkan supaya tidak habis dimakan zakat. Karena zakat itu sebagaimana kita bahas kemarin, tiap tahun dikeluarkan 2,5%, masih sampai nisab 2,5% lagi tahun berikutnya, masih sampai nisab tahun berikutnya 2,5% lagi. Recording in progress. Kalau harta anak yatim dibiarkan nggak diputar, itu lama-lama jadi habis. Nggak habis juga sih, kalau sudah di bawah nisab ya nggak dikeluarkan zakat lagi. Makanya Umar bin Khattab di sini menginvestasikan harta anak yatim itu. Beliau tentunya sebagai wasi atau sebagai penanggung jawab anak yatim tersebut. Jadi sampai seperti itu diperhatikan oleh negara. Orang bodoh nggak bisa mengelola harta, negara berperan di situ, nggak boleh bisnis. Orang anak yatim masih belum bisa mengelola harta, negara ikut membantu agar harta itu terkelola. Itu tanggung jawab walinya, atau kalau tidak ada ya negara, supaya harta rakyat tidak tersia-sia. Tetapi tidak dijadikan misalnya biaya infrastruktur dan sebagainya, enggak. Ini bisnis yang memang proyeksinya itu menguntungkan, bukan dikorupsi, bukan ya. Begitu juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau melakukan mudharabah sebagai pemodal tentunya. Nah, yang jadi sebab kepemilikan ini bukan pemodalnya, tetapi yang dia amil, di pekerjanya. Nggak punya harta, dia jadi pengelola, maka itu jadi sebab kepemilikan bagi dia yang syar'i. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, kebolehan itu tidak berhenti di situ ya.
Kadang ada orang, oh ini hukumnya boleh, langsung tabrak lari aja, sembarangan dia. Ada kebolehan, itu ada rukun dan syaratnya. Walaupun boleh, kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, itu melanggar hukum syariat.